Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Karesya Ramadhani dengan NIM 22095110996 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan kelahiran anak babi pada mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung, MSI. Nah, dalam peternakan babi sendiri perlu adanya manajemen yang baik, meliputi keadaan kandang, pakan, serta sistem pemeliharaannya. Kenapa demikian? Karena babi itu mudah terserang penyakit dan mikroorganisme. Selain itu juga, untuk meningkatkan produktivitasnya, perlu diketahui mengenai tata cara pemeliharaan sesuai dengan tahapan umurnya. Terlebih untuk babi yang baru lahir, karena sejak lahir hingga berumur 10 hari, babi itu sangat sensitif dalam menghadapi lingkungan yang berat, sehingga angka kematiannya cukup tinggi, terutama jika pemeliharaannya kurang baik. Nah, berikut adalah pokok bahasan yang akan saya bahas mengenai penanganan kelahiran anak babi. Yang pertama itu sebelum kelahiran, yang kedua ada proses kelahiran, selanjutnya ada setelah kelahiran, lalu ada tata laksana anak babi baru lahir, lalu prosedur 24 jam setelah lahir, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, pada fase sebelum kelahiran sendiri itu ada pemeliharaan saat kebuntingan. Yang pertama itu waktu kehamilan. Mengetahui waktu kehamilan, induk babi ini diperlukan untuk mempersiapkan kelahiran induk babi nantinya. Waktu kehamilan seperti sebelumnya dapat diperkirakan sejak awal kawin ditambah 115 hari. Nah, lalu ada pindah kandang. Untuk babi yang sudah mengalami kebuntingan harus dipisahkan kandangnya dari kawanan lainnya minimal 3-5 hari sebelum melahirkan. Sedangkan yang belum pernah mengalami kebuntingan dipindahkan minimal 10 hari sebelum kelahiran agar dapat beradaptasi. Selanjutnya ada pemberian pakan. Jumlah pakan induk dan anak babi bergantung pada suhu lingkungannya, di mana induk babi suhu kandang idealnya adalah 64-68 derajat Fahrenheit, untuk anak babi yaitu 102 Fahrenheit. Ketika peningkatan suhu sebesar 2 derajat Fahrenheit akan mengalami penurunan nafsu makan sebesar 0,5 kg pakan per harinya. Selanjutnya ada kandang. Kandang babi diusahakan untuk tetap terjaga kebersihannya dan pastikan tetap kering agar anak babi tidak mencret dan ambing induk tetap tidak tertutup kotoran. Baik, selanjutnya ada proses kelahiran. Pada proses kelahiran itu terdapat 3 stadium, yaitu stadium persiapan, stadium pembukaan, dan stadium pelepasan. Pada stadium persiapan ini terdapat ciri-ciri. Yang pertama itu perut turun ke bawah, lalu vulva membengkak, urat daging di sekitar vulva akan mengendor, dan ambing mengeras, serta nafsu makan babi akan menurun, dan babi mulai mengumpulkan sarang, lalu air susu akan keluar 12 jam sebelum induk melahirkan. Nah, pada stadium pembukaan ini, rahim akan mulai berkontraksi, lalu babi akan merasa gelisah, dan nampak perilaku sering memukul serta menghentakkan ekor dan kakinya. Babi akan sering berbaring sekitar 6 jam sebelum kelahiran, dan pada fase ini, babi sudah tidak mau makan, dan sering buang air kecil. Nah, pada stadium pelepasan ini, proses kelahiran akan terjadi selama 1-12 jam. Lalu akan adanya kontraksi rahim dan janin keluar. Babi akan selalu dalam keadaan berbaring dan menciptakan suasana tenang. Apabila kesulitan, diperlukan injeksi obat untuk membantu proses kelahiran. Anak babi dipisahkan jika induknya ganas. Pada fase setelah kelahiran, itu plasenta akan keluar, lalu biarkan induk babi untuk beristirahat, dan jangan sampai plasenta termakan oleh induknya. Tata laksana anak babi baru lahir. Pertama, melepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya. Yang kedua, membersihkan kotoran atau cairan yang menghalangi lubang hidung atau mulutnya. Yang ketiga, periksa bagian tali pusarnya. Nah, berikut prosedur 24 jam setelah lahir. Apa aja sih yang harus dilakukan? Yang pertama itu memotong tali pusar, yang kedua memotong gigi, yang ketiga memotong ekor, yang keempat itu kolostrum,
Yang kelima, menyuntikkan zat besi. Yang keenam, penitipan anak babi dan makanan buatan. Yang ketujuh, pembuatan tanda dan nomor. Yang delapan, ada kastrasi atau kebiri. Memotong tali pusar. Nah, seperti gambar yang di samping, pada saat anak babi baru lahir, tali pusar sudah tidak diperlukan lagi, sehingga harus dipotong untuk menghindari bahaya infeksi setelah anak babi lahir. Lalu memotong gigi. Pemotongan gigi dilakukan untuk menghindari luka pada ambing induknya dan menghindari luka pada anak babi lain ketika berkelahi merebut puting susu, yang menyebabkan luka infeksi dan jalan masuknya penyakit. Memotong ekor. Pemotongan ekor rutin dilakukan untuk menghindari masalah yang sering terjadi di peternakan, yaitu menggigit ekor. Nah, kolostrum. Setelah dilakukan pemotongan gigi, anak babi dikembalikan lagi kepada induknya agar dapat menyusui dan menerima air susu pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Pemberian zat besi. Air susu babi mengandung zat besi yang rendah, serta anak babi yang baru lahir menyimpan zat besi dalam tubuhnya itu dalam jumlah sedikit, sehingga perlu diberikan penambahan zat besi. Penitipan anak babi dan makanan buatan. Anak babi yang kehilangan induknya dapat dititipkan pada induk lain dan dapat juga dilakukan dengan pemberian pengganti susu dengan air susu campuran. Lalu ada tanda dan nomor. Anak babi yang baru lahir dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok kebijaksanaan dalam mengafkir dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Lalu kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Tujuan dari pengebirian ini adalah untuk memperbaiki karkas. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam peternakan babi perlu adanya manajemen yang baik meliputi keadaan kandang, pakan, serta sistem pemeliharanya, karena babi mudah terserang penyakit dan mikroorganisme. Selain itu, setiap peternak harus memiliki pengetahuan mengenai cara penanganan kelahiran anak babi, seperti apa yang harus disiapkan sebelum kelahiran, lalu apa yang harus dilakukan saat tahapan proses kelahiran, lalu apa aja yang dilakukan setelah kelahiran, dan serta tata laksana anak babi yang baru lahir. Selanjutnya, daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi acuan saya dalam mengerjakan tugas ini. Baik, tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai penanganan anak babi yang baru lahir. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.